Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, apa kabar? Ya, kali ini saya berada di Jakarta Barat ya. Nih, tepatnya di Tanjung Duren. Nah, tapi kali ini saya akan pulang nih ya, pulang ke Lampung naik motor butut saya. Oke. Nah, ini perjalanan kita start dulu jam 8 kurang 15 menit ya. Mungkin nanti bisa jadi referensi kawan-kawan kalau seandainya ingin naik motor dari Jakarta ke Lampung. Ya, kemungkinan nanti saya itu lewatnya nggak lewat Balaraja atau Serang ya. Ini insya Allah nanti saya akan meraba-raba lewat Tangerang Kabupaten, lewat Tanara, Sepatan sana ya. Saya juga baru akan lewat situ. Biasanya saya lewat Balaraja, Serang sana. Tapi ini saya cari yang lewat Tangerang Kabupaten. Untuk pagi hari ini kondisi Jakarta cukup lengang ya, dari Jakarta menuju Tangerang. Tetapi dari Tangerang menuju ke Jakarta cukup macet. Ini ada traffic light di Cengkareng. Terminal Kalideres. Setelah melewati Terminal Kalideres ini, kita akan menuju ke perbatasan Jakarta Tangerang. Oke, sekarang kita sudah memasuki kota Tangerang ya. Ke depan sana adalah ke Tangerang, dan arah sebaliknya ke belakang itu udah ke Jakarta. Ini kita sudah masuk ke Tangerang. Dan batasnya ini batas Tangerang dan Jakarta ya. Jakarta ke belakang sana. Mengingat perjalanan kita masih cukup panjang, jadi kita persiapkan juga untuk kondisi BBM kita ya, supaya di perjalanan kita lancar jaya. Aduh, lagi kurang mood nih kawan-kawan, habis kena tilang. Oke, coba kita lanjutkan ya. Ya, setelah mendapatkan tilang di Jalan Tangerang tadi, saya mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Ya, ini kita sudah di daerah Mauk, Tangerang Kabupaten. Untuk di sini memang jalannya coran ya, dan nggak ada mobil-mobil gede gitu. Kita ngelewatin pinggiran-pinggiran kampung. Ya kawan-kawan, nggak tahu nih saya udah sampai mana. Cuman kalau saya lihat di maps ini sudah dekat di daerah Serang ya, kalau seandainya kita lihat di maps gitu ya. Jadi ini perjalanan cepet kawan-kawan. Ini padahal saya nyantai banget dengan kecepatan 40-60 maksimal. Ini saya kalau lihat di maps 1,5 jam lagi udah sampai di Merak gitu ya. Dan jalannya emang sepi di pinggir-pinggir sawah seperti ini. Kecamatan Kemiri. Untuk sejauh ini memang saya tidak pernah melalui jalan alternatif dari Jakarta menuju ke Cilegon ya, yaitu melalui jalan yang saya lalui sekarang ini. Tetapi saya seringnya itu melalui Balaraja, kemudian ke Cikupa, Serang dan seterusnya. Jadi lewat luar. Yang dimana di sana itu banyak sekali kadangan mobil-mobil besar di daerah area PT atau perusahaan-perusahaan, sehingga memang membuat sedikit hambatan perjalanan kita. Tetapi kalau seandainya kawan-kawan bisa saksikan di sini, jalan yang saya lalui sekarang itu memang cukup lumayan sepi, dan kalau seandainya melalui jalan alternatif ini kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan sawah dan kampung-kampung. Kita sudah sampai di Kronjo, ini kayaknya di pinggir-pinggir laut nih kayaknya. Ini Jalan Raya Kronjo. Ini kayaknya pasarnya Kronjo atau apa gitu ya, saya nggak paham juga. Ya, yang sedang kita saksikan ini bukan berada di India ya, tetapi berada di Kronjo. Jadi ada pasar tumpah di sini sehingga banyak aktivitas penjual dan pembelinya. Ya guys, kita sudah sampai di Tanara ya. Ini Jalan Syekh Nawawi Tanara. Yang menarik pada perjalanan kali ini adalah selain kita disuguhkan oleh alam pedesaan serta persawahan, kita juga disuguhkan oleh beberapa petilasan yang ada di sepanjang jalur ini. Salah satunya adalah petilasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di sini, tokoh yang sudah masyhur sejak dahulu kala.
Lalu juga ada petilasan Syekh Yusuf dan Syekh Palu yang ada juga di jalur ini. Kemudian ada juga makam seorang Syekh Abdul Akhir atau Kibuyut ya. Lalu di ujung nanti ada makam seorang Sultan Ageng Tirtayasa, sultan yang pernah berkuasa di Banten kala itu. Ya, kita arahnya ke daerah Bontang, Banten Lama. Kalau seandainya ke kiri itu kita ke Sarenang, Cikande ya. Nah, kalau sesuai dengan di maps itu adanya makam Syekh Yusuf dan Syekh Palu itu adanya di sana. Ada sebelah sana. Tapi saya juga nggak tahu ya letaknya di mana. Tapi kalau di maps adanya di sebelah kanan saya. Syekh Yusuf dan Syekh Palu. Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, berarti ini sudah masuk di daerah Serang ya. Di depan kita ini adalah makam Sultan Ageng Tirtayasa ya. Beliau adalah Sultan Banten yang pernah berkuasa di Banten ya. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan Sultan ke-6 di Banten, memerintah pada tahun 1651 sampai dengan 1683. Oke guys, kita sekarang sudah sampai di daerah Pontang ya, Pontang Ciroas. Nah, ini cagar budaya ya, Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini dibangun untuk Ibu Sultan Safiuddin, yaitu Ratu Aisyah, mengingat pada waktu itu Sultan yang ke-21 ini masih berumur 5 tahun. Surosoan ya, yang ada di Banten Lama. Berbeda dengan Keraton Kaibon yang merupakan rumah atau tempat tinggal bagi Sultan Safiuddin dan Ibu Ratu Aisyah. Sedangkan Keraton Surosoan merupakan tempat tinggal sekaligus fungsinya adalah sebagai benteng pusat perlawanan kerajaan melawan pemerintahan Belanda. Keraton Surosoan ini berdiri pada tahun 1526 sampai dengan 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama kerajaan Banten. Hubungan Banten dengan Lampung memang sudah terjalin sejak dahulu tatkala Sultan Ageng Tirtayasa berkonfrontasi dengan anaknya sendiri yaitu Sultan Haji yang meminta bantuan kepada VOC. Lalu Sultan Haji pun menang dan memberikan Lampung sebagai imbalan untuk VOC tersebut. Selamat datang Desa Tonjong. Hubungan Cirebon dengan Banten itu diawali dengan datangnya Sunan Gunung Jati yang membawa syiar Islam ke tanah Banten. Kata Banten sendiri itu berasal dari ketiban inten, yaitu rasa syukur penduduk Banten dengan hadirnya seorang Sunan Gunung Jati. Beliau menunjuk putranya Maulana Hasanuddin menjadi Sultan pertama Banten. Ya kawan-kawan, ini sekarang saya mengarah ke Bojonegoro, Banten ya. Nah, kalau seandainya arah ke sebaliknya itu adalah arah ke Keramat Watu ya. Nah, jadi saya mengambil arah ke Bojonegoro, nanti langsung ke Cilegon. Ya kan kawan, yang di atas itu adalah tol Jakarta Merak ya. Tol Jakarta Merak. Ini kita lewat bawah kolongnya. Nanti kita akan nembus di jalan utama Cilegon ya. Kira-kira dari sini sampai ke Merak itu sekitar 18 kilo lagi. Jadi saya benar-benar santai sekali naik motornya, nggak ngebut ya. Jadi kalau seandainya lewat sini, kalau seandainya ngebut gitu ya, kayaknya lebih cepat. Ini saya cuma 20, 30 gitu, 40. Sekarang jam 12 kurang 15 menit. Berarti saya perjalanan itu kurang lebih 4 jam santai ya. Oke guys, kita sebentar lagi keluar dari jalan alternatif ya. Kita akan bergabung ke jalan utama ke arah Cilegon, Merak Cilegon ya, jalan utamanya. Dan untuk BBM nih, BBM saya tadi ngisi 20.000, tinggal setengah ya. Nah, kita tadi begitu keluar kan masuk ke jalan utama ya, jalan Cilegon Kota. Dari jalan utama kita keluar tadi nggak jauh tuh sudah sampai di alun-alun ya, atau di pusat perkantoran Cilegon ya. Tuh depan kantor wali kota, kantor DPRD. Nah, ini tinggal ke sana sudah ke Merak, arah ke Merak.
Kita bayar itu kalau seandainya kita online sendiri gitu ya, itu harganya 51.000 ya. 51.000 untuk kendaraan motor. Nah, kalau seandainya nggak mau ribet online sendiri, bisa beli tiketnya melalui calo lah ya. Melalui calo seperti ini. Ini kita kena adminnya 9.000, jadi kita bayar 60.000. Kalau seandainya ingin beli sendiri, itu belinya di Verizi ya, beli di Verizi, nanti isi aja data-data di situ. Terus jangan lupa untuk vaksin ketiga, dia akan otomatis terisi sendiri seperti ini, vaksin ketiga. Tapi kalau seandainya belum vaksin, maka disertakan antigennya seperti itu ya. Jadi untuk biaya saya dari Jakarta sampai dengan ke Merak ini, bensin itu 20.000 tuh masih. Kemudian tiketnya 60.000, 60.000, jadi 80.000 udah sampai ke Bakauni ya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Saya mau lanjut dulu, mau ke kapal, saya takut nanti telat. Mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai rumah dengan selamat, amin, mohon doanya kawan-kawan. Setelah kita beli tiket tadi, maka kita tinggal scan aja di gardu tiketnya ya. Di situ ada petugasnya. Nanti kita diberikan 2 lembar A dan B gitu ya. Bongkar. Oke guys, untuk part pertamanya kita sudah sampai di Merak sini ya. Untuk part keduanya nanti dari Bakauni kita akan menelusuri Lampung melalui lintas timur. Oke, kita ke arah lintas timur Kalianda. Kanan kita ini adalah Menara Siger ya. Ini tanjakan guys, motor berat naiknya. Ini tanjakannya lumayan tinggi ya. Let's go.